Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani, pelajaran ke-8, Yesus perantara perjanjian baru. Kamis 17 Februari, perjanjian baru telah memecahkan masalah hati. Bandingkan janji perjanjian baru Yeremia 31 ayat 33 dan Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Bagaimana hubungannya? Dokumen perjanjian pertama ditulis oleh Allah di atas loh batu dan disimpan di dalam tabut perjanjian sebagai saksi penting perjanjian Allah dengan umatnya. Namun, dokumen yang ditulis di atas batu bisa rusak dan gulungan seperti yang dialami Yeremia bisa dipotong dan dibakar. Tetapi Tuhan sekarang akan menuliskan hukumnya di hati orang-orang. Hati mengacu pada pikiran, organ ingatan dan pemahaman, dan terutama di mana keputusan dibuat secara sadar. Janji ini tidak hanya menjamin akses dan pengetahuan tentang hukum oleh semua orang. Itu juga, dan yang lebih penting, adalah untuk membawa perubahan di hati bangsa. Masalah Israel adalah bahwa dosa mereka diukir dengan pena besi yang matanya dari intan pada loh hati mereka. Mereka memiliki hati yang keras, oleh karena itu tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal yang benar. Yeremia tidak mengumumkan perubahan hukum karena masalah Israel bukanlah hukum tetapi hati. Tuhan ingin kesetiaan Israel menjadi respon yang bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk mereka. Dengan demikian, Dia memberikan 10 perintah kepada mereka dengan pendahuluan sejarah, mengungkapkan kasih dan perhatiannya bagi mereka. Tuhan ingin Israel mematuhi hukumnya sebagai pengakuan bahwa Dia menginginkan yang terbaik bagi mereka, kebenaran yang terungkap dalam pembebasan besar mereka dari Mesir. Kepatuhan mereka menjadi ungkapan rasa syukur, manifestasi realitas hubungan mereka. Hal yang sama berlaku hari ini untuk kita. Kasih dan perhatian Yesus oleh mati bagi kita adalah pendahuluan dari perjanjian baru. Kepatuhan sejati datang dari hati sebagai ungkapan kasih. Kasih ini adalah tanda yang membedakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepada kita melalui Roh-Nya yang diungkapkan dalam kasih. Jika Israel kuno ingin mengasihi Tuhan, bahkan tanpa pemahaman tentang kematian Kristus, mengapa seharusnya kita mengasihi Tuhan lebih dari mereka? Bagaimana ketaatan mewujudkan realitas dari kasih itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Perkataan yang mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidaklah berlebihan. Ketika kita kembali ke sejarah melihat akan pengalaman dari bangsa Israel, mereka seringkali mendapatkan kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat sorgawi senantiasa diberikan kepada mereka. Mujizat-mujizat mereka melihatnya sendiri, tetapi mereka tetap tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Akibatnya Tuhan mengizinkan bangsa ini untuk mendapatkan pelajaran demi pelajaran di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengenal siapa Allah Israel. Namun, meskipun demikian, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memantau akan kehidupan umat-umatnya ini dan selalu mengutus hamba-Nya ke tengah-tengah bangsa itu untuk menyatakan kasih Allah dan supaya bangsa ini bertobat. Bangsa ini memutuskan untuk terus tidak taat kepada Tuhan, melanggar akan setiap aturan yang Tuhan sudah berikan. Itulah sebabnya di dalam Yeremia pasal 31 ayat 33, di sana dikatakan bahwa Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hati ini mengacu pada pikiran dan pemahaman manusia, dan terutama di mana keputusan dibuat secara sadar. Ketika Yeremia menyatakan seperti ini, Yeremia tidak mengumumkan perubahan hukum. Hukum tetaplah sama, 10 hukum. Karena masalah Israel bukanlah hukum, tetapi masalah hati.
Tuhan menginginkan supaya bangsa Israel tidak hanya menghafalkan akan 10 hukum itu, tetapi mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin kesetiaan Israel menjadi respon yang bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan untuk mereka. Dengan demikian Dia memberikan 10 perintah kepada mereka. Karena itu merupakan ungkapan kasih dan perhatiannya bagi mereka. Mereka harus patuh bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ungkapan rasa syukur, manifestasi realitas hubungan mereka dengan Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita. Janganlah kita hanya sekedar mengetahui atau menghafalkan akan 10 perintah itu, tetapi mari kita taruh perintah tersebut di dalam hati kita. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka bukti dari kasih kita kepada Tuhan, kita akan menuruti akan setiap perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan tersebut sudah terpatri di dalam hati kita, sudah terpatri di dalam pikiran kita. Sehingga kita akan melakukannya dengan penuh sukacita, oleh karena kita adalah umat-umatnya. Ketika kita taat kepada Tuhan, menuruti akan setiap perintah Tuhan, sekali lagi bukan untuk mencari keselamatan, tetapi respon iman kita atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan kita akan terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengarahkan akan kehidupan kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih oleh karena firman-Mu terpatri di dalam hati kami, sehingga kami akan terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kami akan terus setia kepada Tuhan, dan respon kesetiaan kami kepada Tuhan atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kami akan menuruti akan setiap perintah Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.